Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh bertemu di dalam anugerah Tuhan dan tetap bisa beribadah meskipun kita harus melakukannya secara online. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong supaya saat kami membaca dan merenungkannya, kami sungguh beroleh berkat dari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, supaya firman-Mu yang sungguh penuh kuasa itu boleh datang kepada kami, menolong kami, mengubah hidup kami semakin serupa Kristus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita melihat bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya mau memulai bagian ini dengan mengajak kita memperhatikan sebuah foto. Yang jelas Bapak Ibu, foto ini tentu bukan foto saya. Ini foto seorang aktor. Kalau Anda mengikuti film-filmnya banyak yang cukup terkenal dan menjadi box office. Namanya adalah Johnny Depp. Nah Bapak Ibu, yang menarik, Johnny Depp ini sepanjang karir perfilmannya, dia sudah memenangkan banyak penghargaan karena karya-karyanya. Dia juga bukan hanya seorang bintang film saja, tetapi dia seorang musisi. Tapi yang menarik, saya tidak mau bicara soal karir, tapi saya mau bicara soal pengalaman hidupnya pada waktu dia remaja. Dalam salah satu berita tentang biografi hidupnya disebutkan bahwa Johnny saat dia remaja pernah mencoba untuk bunuh diri. Rupa-rupanya dia mengalami situasi hidup yang putus asa dan putus harapan. Mengapa? Karena pada usia dia masih remaja, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan peristiwa itu memukul hatinya serta membuat dia kemudian merasa putus asa. Dan dalam kondisi itulah dia berusaha untuk bunuh diri. Memang usahanya tidak berhasil, dia tetap melanjutkan hidupnya. Tapi dampak dari peristiwa itu, dampak dari rasa putus asa dan putus harapan itu masih terasa sampai dia dewasa, karena dia juga
beberapa kali gagal membina hubungan dan rumah tangganya juga tidak terlalu berhasil. Kalau saya memperhatikan ini, maka Bapak Ibu, saya menyimpulkan sesuatu bahwa yang namanya putus asa, yang namanya putus harapan, itu bukan hanya milik orang-orang tertentu, bukan hanya milik orang-orang yang terkenal, bukan hanya milik orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, tetapi itu bisa datang kepada siapapun, kepada saya dan kepada Anda juga. Siapapun kita, tidak ada seorang pun yang kebal dengan yang namanya kondisi yang sulit, kondisi yang tidak mudah, dengan penderitaan itu. Nah, pada waktu kita mengalami situasi yang putus harapan, maka apa yang biasanya kita lakukan Bapak Ibu? Saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama barangkali kita akan bersikap menyerah, karena kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pertolongan, seakan-akan kita sedang berjalan di tengah-tengah jalan yang gelap dan tidak melihat cahaya sedikit pun. Kita memutuskan untuk menyerah karena tidak melihat ada harapan. Tapi juga ada orang lain yang bersikap lari dari kenyataan. Mereka seolah-olah berkata bahwa hidup saya aman-aman saja, hidup saya baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, itu hanya masalah kecil, saya bisa menghadapinya. Tapi pada kenyataannya dia sedang lari dari hal itu dan merasa hidupnya oke-oke saja. Ada orang lain lagi yang pada waktu menghadapi kesulitan, putus harapan, dia tidak menyerah, dia tidak lari, tetapi dia berjuang untuk menyelesaikan itu sampai selesai. Pertanyaannya, engkau dan saya masuk kategori yang seperti apa? Tapi sebelum Anda memutuskannya, mari saya ajak kita melihat dari teks Alkitab kita yang tadi barusan kita baca. Surat Petrus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sendiri kepada jemaat yang hari itu tersebar di daerah Asia Kecil. Satu wilayah yang cukup besar. Ini ditulis buat orang-orang Kristen, terutama gereja-gereja yang ada di sekitar itu. Bapak Ibu, kenapa Rasul Petrus menulis surat ini? Ada beberapa alasan, tetapi yang paling menonjol dalam bagian ini adalah karena situasi jemaat hari itu. Jemaat sedang mengalami satu tekanan dan satu penganiayaan. Kenapa mereka tertekan dan dianiaya? Masalahnya sederhana, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka beriman kepada Kristus. Kalau Anda melihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12, pasal 3 ayat yang ke-16 dan pasal 4 ayat yang ke-16, tiga bagian ini membicarakan tentang situasi itu. Ruang gerak mereka dibatasi. Mereka tidak bisa lagi bekerja dengan leluasa. Mereka tidak bisa lagi berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang sebelumnya mereka kenal. Namun saat mereka percaya pada Kristus, semuanya menjadi tidak mudah. Banyak orang menjauh. Dan bahkan dalam pasal 4 ayat 16, karena tekanan yang berat itu sampai-sampai ada orang yang merasa malu kalau dikenali sebagai orang Kristen. Karena itu mereka, saya duga, ada yang sampai meninggalkan iman mereka. Karena mereka tidak tahan di tengah-tengah tekanan dan penganiayaan itu. Situasinya tidak mudah. Tidak hanya pada zaman ini, tapi pada zaman itu pun ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Kalau saya ikut Tuhan, kalau saya percaya kepada Dia, maka segala jalan hidupku akan lancar. Usaha saya lancar, keluarga saya baik-baik saja, rezeki saya akan tetap mengalir dan seterusnya. Tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu terkadang. Kita mengalami situasi yang sulit justru karena iman kita, dan itulah persis yang dialami oleh jemaat. Di tengah-tengah situasi itu barangkali orang bisa bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Dia diam di tengah-tengah situasi itu? Kenapa Dia tidak bertindak kalau Dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Cerita yang sama saya pikir juga bisa kita dengar dalam situasi kekinian Bapak Ibu. Situasi masa kini memang tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh jemaat. Tetapi kita juga mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah akhir-akhir ini. Oh Bapak Ibu, kita semua terdampak karena pandemi ini. Situasi itu memaksa kita berubah. Cara kerja kita berubah. Sekarang istilah working from home sudah menjadi satu bagian yang sering kita dengar. Anak-anak kita juga harus bersekolah dengan cara yang berbeda. Mereka belajar di rumah yang disebut dengan home learning atau pembelajaran jarak jauh. Banyak hal yang mengubah kita. Dan saya percaya
ada berita-berita yang tidak menyenangkan di sekitar kita tentang situasi-situasi ini. Situasi yang tidak mudah Bapak Ibu. Semuanya itu menuntun kepada satu kehidupan yang tidak pasti. Ketidakpastian itu tidak menyenangkan untuk siapapun. Karena di dalam ketidakpastian kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi kelak. Kita mungkin bisa membuat prediksi tetapi kebanyakan apa yang kita lakukan itu menjadi tidak pasti pada akhirnya. Bayangkan ini, tekanan menimbulkan ketidakpastian. Sementara ketidakpastian pada akhirnya menimbulkan juga keputusasaan. Menurut survei yang dilakukan oleh para perhimpunan dokter-dokter kejiwaan di Indonesia, dari sekian ribu orang, lebih kurang 1.500 responden, ternyata dijumpai 63% dari mereka mengalami depresi. Wow, waktu saya melihat angka ini, 63% ini bukan angka yang kecil Bapak Ibu. Yang sedang menunjukkan bahwa banyak orang yang memang mengalami situasi pelik ini. Dalam kehidupan pelayanan saya melayani di sekolah, saya juga banyak berjumpa dengan orang tua yang mengeluh mereka tidak sanggup lagi membayar uang sekolah anak-anak. Mereka berkata pada saya, bukannya saya tidak berusaha Pak, tetapi memang rasanya ini menjadi sangat sulit. Saya tidak tahu lagi apakah anak saya tetap bisa bersekolah. Bahkan saya tidak tahu lagi apakah saya tetap bisa bekerja seperti sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, masihkah ada harapan? Di manakah Engkau Tuhan? Satu seruan yang sama yang mungkin juga terucap di antara jemaat yang dituliskan suratnya oleh Rasul Petrus ini. Tuhan Engkau di mana? Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya mau mengajak kita balik lagi kepada teks kita. Apa yang Rasul Petrus tuliskan sungguh sesuatu yang sangat melegakan. Pada saat jemaat mengalami situasi yang sulit seperti itu, ayat 3 dari bacaan kita mengatakan, Petrus mengajak jemaat untuk memuji Allah. Sepintas rasanya tidak ada korelasi antara memuji Allah dengan situasi kita. Boro-boro harus memuji Tuhan. Untuk hidup saja kita mengalami kesulitan. Lalu mengapa sampai firman Tuhan mengajak engkau dan saya serta semua orang untuk memuji Tuhan? Karena memang pujian kita kepada Allah itu menggambarkan kepercayaan kita, menggambarkan sebuah pengharapan kita yang tetap kita miliki meskipun segala situasinya berubah menjadi sulit. Perhatikan apa yang Pak Petrus tuliskan di dalam ayat-ayat kita ini. Dalam ayat yang keempat, dia menuliskan bahwa kita memiliki pengharapan yang sempurna. Coba Anda perhatikan kembali Alkitabnya dan kita bisa menjumpai kalimat-kalimat yang seperti ini. Kata-kata yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga. Itu menggambarkan sebuah kesempurnaan. Tetapi Petrus bukan hanya bicara tentang kesempurnaan pengharapan, tetapi pengharapan ini punya dampak kekal. Dia bukan hanya memiliki dampak hari ini, sekarang dan di sini, tetapi juga kekal di sorga yang Allah sediakan bagi kita. Karena ini semua, maka kita bisa memiliki sukacita yang sejati, pengharapan yang tidak pernah luntur, mengingat Allah menyediakannya bagi engkau dan saya. Bukan hanya sempurna dan berdampak kekal, tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang mulia. Ayat 7 sampai ayat yang 9. Dan Petrus menggambarkan kemuliaan itu seperti kemuliaan emas. Bapak Ibu, pada zaman dahulu orang menambang emas tidak langsung mendapatkan kepingan-kepingan emas seperti yang sekarang ini dijual. Biasanya itu masih tercampur dengan kotoran, masih tercampur dengan tanah dan banyak hal. Yang harus dilakukan adalah dipisahkan dengan semua kekotoran itu. Bagaimana caranya? Hanya satu pada masa itu, yaitu dipanaskan. Karena panas yang tinggi itu akan menghilangkan semua kotoran. Sementara emas yang murni itu akan muncul, nampak, dan baru bisa digunakan. Jadi dari semua hal ini Petrus sedang mengajarkan pada kita dua hal yang menarik. Pertama, bahwa di tengah-tengah situasi sulit, dan kita semua tidak kebal, kita tetap memiliki pengharapan. Pengharapan ini bukan pengharapan yang kosong, karena pengharapan ini didasarkan oleh iman kita di dalam
Kristus. Lah kalau begitu, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Bahwa di tengah-tengah hidup kita hari ini, pada masa sekarang ini, di situasi-situasi yang masih kita alami kesulitannya sampai hari ini, kita juga memiliki pengharapan yang sama. Bapak Ibu, pengharapan yang Allah beri bukan sesuatu yang omong kosong. Istilah anak muda sekarang, bukan sesuatu PHP. Anda tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Allah bukan pribadi yang seperti itu. Dia memberikan pengharapan sejati, dan karena pengharapan itu adalah pengharapan yang diberi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, pada saat seperti ini saya mengingat sebuah pengalaman pada saat saya kecil. Waktu kecil, kira-kira kelas 1 atau 2 SD, saya lupa persisnya, papa saya mengajari saya untuk naik sepeda. Bapak Ibu, itu sebuah pengalaman yang menyenangkan. Papa saya biasanya orang yang sibuk bekerja, tapi pada waktu-waktu tertentu dia meluangkan waktunya untuk saya dan berkata, "Fit, ayo, papa ajarin kamu naik sepeda." Saya senang Bapak Ibu. Kami kemudian pergi ke sebuah lapangan dan kemudian saya mulai naik sepeda saya yang kecil, roda 2. Waktu saya naik sepeda itu saya melihat dari spion, ada papa saya yang berdiri di belakang dan memegangi bagian belakang sepeda. Dia berkata, "Sekarang goes sepedanya." Maka saya mulai menggoes sepeda itu dan kemudian saya mulai jalan. Saya terus jalan sampai saya menyadari bahwa ternyata di spion saya melihat sudah tidak ada lagi papa saya. Wow, Bapak Ibu, itu membuat saya panik. Lalu kemudian saya mulai takut dan akhirnya saya jatuh. Lutut saya terluka, papa saya segera berlari mendekati saya dan kemudian menepuk saya. "Jangan takut, ayo bangun lagi, coba lagi." Saya bilang, "Papa sih enggak dekat-dekat saya sampai saya jatuh, lihat lutut saya terluka Pak." "Gak apa-apa, papa ada di dekat kamu. Ayo mulai lagi." Maka saya mulai naik sepeda lagi dan papa saya melakukan hal yang sama, dia pegang lagi sampai suatu saat rupanya dia lepaskan. Tapi saya selalu mengingat perkataan itu. "Aku ada di dekatmu, jangan takut, terus coba." Hari itu menjadi hari yang menyenangkan karena di ujung hari itu saya belajar bisa menaiki sepeda. Bapak Ibu, saya tiba-tiba mengingat peristiwa itu pada saat membaca baik kitab suci ini maupun juga melihat situasi kita hari ini. Memang barangkali kita sedang mengalami situasi yang pelik. Kita sedang berusaha dan tampaknya belum ada jalan. Kita sedang mencoba berbagai hal untuk tidak menyerah, tetapi pada ujungnya kita merasa tidak lagi ada harapan. Kita sudah melihat segala daya kita kerjakan, tapi rasanya belum tampak hasilnya. Sementara di tengah-tengah situasi itu kita berpikir untuk menyerah. Kalau Anda berpikir untuk menyerah hari ini, maka biarlah firman Tuhan kembali meneguhkan. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada kasih dan penyertaan Allah yang tidak pernah Dia lepaskan dari kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah terus ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Bagi saya itu adalah hal yang sangat meneguhkan. Saat kita berpikir untuk menyerah, ingatlah pada Yesus. Loh Pak, kenapa kita harus mengingat pada Yesus? Karena Dia adalah satu-satunya penolong kita. Dia bukan hanya datang memberikan firman-Nya, tetapi Dia juga hadir di tengah-tengah dunia, menjadi manusia. Dia pernah mengalami situasi yang tidak kalah sulitnya, bahkan lebih sulit dari setiap apa yang kita pernah alami hari ini. Tapi Dia adalah pribadi yang juga menang dan memberikan kekuatan itu pada kita. Bapak Ibu, bayangkan pada saat kita hampir menyerah itu. Biarlah kita boleh kembali merasakan perkataan Tuhan yang lembut seperti saya mendengar perkataan papa saya. Jangan menyerah. Ayo, aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Pada saat Tuhan akan naik ke sorga, Dia memberikan janji
kepada semua murid-muridnya, bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ini dia berikan supaya setiap murid itu tetap boleh setia melakukan tugas panggilan mereka. Tantangan pasti ada. Situasi sulit bisa datang kapanpun, siap atau tidak. Tetapi penyertaan Tuhan, janji dan pengharapan itu adalah sesuatu yang kekal. Ingat apa yang tadi Petrus katakan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang real di tengah-tengah segala kesulitan. Pengharapan itu bernilai kekal dan pengharapan itu sungguh mulia. Itulah yang Allah mau berikan pada engkau dan saya hari ini. Bagi kita yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, bersediakah engkau Bapak Ibu untuk tetap menaruh iman kita kepada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Kepada Kristus Tuhan kita yang adalah penolong satu-satunya. Karena tanpa Dia kita tidak akan pernah mampu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengarahkan pandangan kita dan iman kita kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita kembali berdoa. Bapak Ibu, saya berikan waktu tenang beberapa detik untuk kita kembali melihat hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Kristus? Di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi, di tengah-tengah segala tantangan dan tekanan hidup yang masih kita alami, mari kita memusatkan perhatian dan pandangan iman kita pada pribadi Kristus yang tidak pernah berubah. Tuhan, di dalam hidup kami sadar kami bisa mengalami situasi yang sulit kapanpun, dimanapun. Kami bukan orang yang kebal Tuhan dengan itu semua. Terkadang kami merasa kesulitan itu seperti membuat kami berjalan di lorong gelap dan kami tidak mampu melihat cahaya pengharapan. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih itu menuntun kami. Maka biarlah kami boleh bersandar pada firman-Mu hari ini. Untuk kami tetap memiliki pengharapan yang membuat kami bertahan dan terus maju bersama dengan Tuhan. Pengharapan yang memberikan kami kekuatan. Karena pengharapan itu sungguh indah, sungguh kekal, sungguh mulia. Terima kasih Kristus. Kami boleh menaruh iman kami kepadamu. Dan karena kami percaya, oh di dalam Tuhan tidak ada yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat dari GBI Kapasari ini yang mengikuti ibadah hari ini. Dimanapun mereka ada, apapun pergumulan hidup, apapun tekanan dan bahkan situasi sulit, kiranya tidak mematahkan harapan dan iman mereka kepadamu. Tapi justru makin menguatkan mereka untuk terus berharap, bersandar pada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dan kiranya Tuhan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.